Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang beyond use date produk steril. Yang perlu diketahui, beyond use date adalah tanggal yang ditetapkan pada produk steril yang telah dibuka di mana kondisi produk tersebut masih dalam rentang stabil dan dapat diberikan kepada pasien. Maksudnya itu produk sterilnya sudah dibuka. Kalau produk ini produk steril kan sudah disterilisasi. Kalau sudah dibuka itu tahannya berapa jam sih, berapa hari sih, begitu. Maksud dari beyond use date. Sediaannya steril sudah dibuka, kuat berapa jam setelah dibuka. Begitu ya. Sediaannya ada single use, single dose vial, kemudian multi dose vial. Ya, contohnya itu seperti vaksin. Vaksin itu kan ada yang single dose. Single dose itu jadi cuma digunakan satu kali, single dose. Kemudian kalau multi dose vial atau MDV, contohnya itu vaksin kalau COVID itu vaksin Sinovac yang multi dose ya. Sinovac multi dose itu dia vial satu vial atau satu vial ini untuk 10 orang yang multi dose. Ada juga yang dual dose. Dual dose itu satu vial untuk 2 orang. Nah, untuk melihat kemasannya itu ada tulisannya single dose. Contohnya seperti ini ya, single dose vial. Berarti cuma digunakan satu injeksi saja. Nah, ini multiple dose vial contohnya ya. Nah, ini cara menggunakan file ya, cara menyedot file. Pakainya sepet atau spuit atau jarum suntik. Iya. Kita mulai dari tingkat risiko kontaminasi produk steril menjadi 5 ya, dibagi menjadi 5. Yang pertama itu segera digunakan, yang kedua tingkat rendah, kemudian dia masuk kategori rendah diberikan dalam waktu kurang dari 12 jam BUD-nya, kemudian kategori sedang dan kategori tinggi. Segera digunakan itu jika pemberian injeksi dilakukan dalam waktu 1 jam sesudah penyiapan atau pencampuran sediaan injeksi. Kategori rendah bila penyiapan sediaan injeksi dilakukan di LAF, laminar airflow, atau BSC, Biological Safety Cabinet, yang memenuhi persyaratan partikel dan mikroba ISO kelas 5. Kemudian dia masuk kategori rendah dan diberikan dalam waktu kurang dari 12 jam bila penyiapan sediaan injeksi dilakukan di ruang ISO kelas 5, tahapan pencampurannya sedikit dan diberikan dalam waktu kurang dari 12 jam BUD. Untuk kategori sedang, penyiapan sediaan injeksi dilakukan di ruang ISO kelas 5 dan tahapan pencampurannya banyak. Kemudian kategori tinggi bila penyiapan sediaan injeksi dengan bahan obat yang tidak steril atau penyiapan sediaan steril dengan bahan obat steril namun tidak dilakukan di ruang ISO kelas 5. Nah, ini tabel beyond use date sediaan injeksi menurut kategori risiko kontaminasi. Bila dia disimpan di suhu kamar, resiko kontaminasinya rendah, itu bisa digunakan sampai 48 jam. Kalau resiko kontaminasinya sedang, bisa digunakan sampai 30 jam, dan jika resiko kontaminasinya tinggi, bisa digunakan 24 jam. Tergantung tingkat resiko
kontaminasi. Selanjutnya jika suhu penyimpannya itu suhu kulkas 2-8 derajat Celcius ya. Jika dia di resiko kontaminasi rendah itu 14 hari. Jika kontaminasi sedang 9 hari dan kontaminasi tinggi 3 hari. Jadi semakin tinggi tingkat kontaminasinya itu semakin cepat beyond use date-nya. Jika disimpan pada suhu beku kurang dari minus 10 derajat, dia sampai 45 hari. Tabel ini yang perlu dihafalkan ya, tabel ini. One needle, one syringe, only one time. Jadi satu suntikan itu atau satu sebat itu hanya untuk satu orang dan satu jarum hanya untuk satu waktu saja. Tidak boleh sebat itu digunakan berkali-kali. Satu kali pakai lah bahasanya itulah. Safe injection practice coalition. Nah, kita lihat pedoman pemberian injeksi yang aman. Pedoman pemberian injeksi yang aman yang pertama, vial dengan label single dose atau single use hanya digunakan untuk satu pasien dan satu prosedur. Jarum dan syring steril hanya digunakan satu kali pakai, disposable, satu kali buang. Penyiapan dan pemberian sediaan injeksi secara aseptis dan mencegah kontaminasi agar masuk dalam kontaminasi sedang ya. Kemudian pemberian sediaan injeksi sebelum batas waktu kadaluarsa atau BUD-nya ya, beyond use date-nya. Yang kelima, penyimpanan, pencampuran dan pemberian sediaan injeksi sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Contohnya di ruang LAF. Kemudian dokumentasi dan evaluasi keefektifan dan keamanan penggunaan sediaan injeksi secara berkala. Itu adalah pedoman pemberian injeksi yang aman. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.